Sementara pemirsa, perhitungan suara di Malaysia juga akan dilakukan serentak bersamaan dengan perhitungan suara di tanah air pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Sedangkan perhitungan suara pos akan mulai dilakukan sehari setelahnya. Ribuan WNI yang tinggal di Malaysia telah menggunakan hak pilihnya melalui TPS yang digelar di gedung World Trade Center Kuala Lumpur pada hari Minggu kemarin. Meski pencoblosan lebih awal, namun perhitungan suara TPS, kotak suara keliling, dan pos akan dilakukan setelah seluruh TPS di tanah air resmi ditutup. Menurut Ketua KPU Hashim Ashari, perhitungan metode TPS dan metode kotak suara keliling atau KSK dilaksanakan bersamaan dengan penghitungan suara di Indonesia pada 14 Februari 2024. Sementara untuk penghitungan suara metode pos baru dilaksanakan keesokan harinya, yakni pada tanggal 15 Februari 2024. Untuk itu, pihak KPU menghimbau warga untuk tidak mempercayai beredarnya hasil suara di luar negeri. Jadi penghitungan suara pemilu di luar negeri, kayak metode TPS, metode KSK, itu dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri. Kalau sekarang ini sudah beredar ada suara pemilih dari pemilu di luar negeri, itu tidak benar, karena penghitungan suaranya itu bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri. Nah, untuk yang metode pos itu nanti akan dihitung mulai tanggal 15 sampai 22 Februari, karena yang namanya pos kan jaraknya juga jauh dan memfasilitasi lah surat suara yang dikirim lewat pos datang. Seluruh surat suara yang telah digunakan pemilih TPS disimpan di gedung World Trade Center, Kuala Lumpur. Sementara surat suara KSK dan pos masih tersimpan di gedung perwakilan RI di Kuala Lumpur dan baru akan dipindah saat perhitungan suara dilaksanakan. Dari Kuala Lumpur, Happy Muhardi, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi mengenai persiapan perhitungan suara serentak yang digelar di luar negeri, ada rekan kami Happy Muhardi di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Yandri Subekti di New York, Amerika Serikat. Kita ke Kuala Lumpur, Malaysia terlebih dahulu. Happy, sudah sampai mana tahapan pemilu di sana? Persiapan perhitungan suara juga bagaimana di sana? Ya, selamat siang waktu Kuala Lumpur. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini persiapan untuk penghitungan sedang dilaksanakan. Sedang terjadi pemindahan kotak suara keliling yang berada di gudang KBRI untuk dipindahkan ke gedung World Trade Center. Sedangkan untuk panitia penghitungan suara-suara yang sebelumnya terdaftar dalam KPKSLN nanti pada pukul 1 dan pukul 6 sore akan menjalani bimbingan teknis bagaimana cara melakukan penghitungan surat suara. Sedangkan untuk penghitungan surat suara pos baru akan dilaksanakan pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis. Demikian. Ya, apakah ada kendala selama beberapa hari terakhir menggelar pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, Happy? Secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 hari Minggu lalu dapat dikatakan berhasil dengan sukses. Terjadi sedikit penumpukan akibat antusiasme pengunjung yang datang ke World Trade Center, namun tidak berlangsung lama, semua dapat terurai dengan baik dan seluruh pemilih yang datang ke gedung WTC dapat memberikan hak suaranya. Dapat kami sampaikan pula tadi malam pukul 22.30 kami mendapat informasi terbaru bahwa jumlah pemilih yang datang pada tanggal 11 Februari 2024 lalu dari 223 TPS baru dapat direkap sebanyak 201, jadi masih kurang 22 TPS lagi yang belum masuk datanya, dengan total sebesar 21.362%. Maknanya hampir mendekati 10% dari total DPT. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa data tersebut belum masih selesai karena baru terdaftar sebanyak 201 TPS dari 223 TPS yang disediakan. Demikian. Baik, kita juga akan melihat seperti apa tahapan pemilu yang terjadi, yang dilakukan di New York, Amerika Serikat. Ada Yandri Subekti. Yandri, informasi terbaru dari tahapan pemilu di sana seperti apa?
Yandri. Baik, sepertinya Yandri komunikasinya belum baik. Suara Anda belum bisa kami dengar di studio sini, Yandri. Baik, sambil menunggu kita memperbaiki komunikasi dengan rekan kami Yandri, mungkin saya mau lanjut ke Mas Usep. Bagaimana melihat pemungutan suara di luar negeri ini, Mas? Iya, senang ya antusiasnya karena memang Indonesia itu salah satu negara yang partisipasi pengguna hak pilihnya itu lebih tinggi dari rataan gitu ya. Kan kalau kita bandingin buat negara-negara demokrasi lain tuh 70-an% pengguna hak pilih itu terbilangnya tinggi gitu. Nah di kita tuh sering gitu, apalagi pasca 2014 ya. Itu di atas 70-an% terus gitu di pemilu nasional begitu. Nah, kalau pemilu di luar negeri ini kan dia ada 2 metode ya kalau saya tidak salah ya, TPS. Ada tiga. Ada 3 ya. Kemudian ada pos keliling. Ada di TPS, pos keliling ada pos sama kotak suara keliling. Nah, gitu. itu keamanannya gimana kalau Ya memang sih Perludem? ada tantangan ya untuk terus memantau metode pemungutan suara melalui pos sama kotak suara keliling gitu ya. Tapi Indonesia kan punya yang namanya lembaga pengawas yang strukturnya itu sama dengan struktur KPU yang sampai TPS bahkan sampai kemudian menjamin pelaksanaan pemungutan suara di kotak suara keliling itu juga menyertakan pengawasan dari Bawaslu begitu. Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Idam nih, kalau melihat dari pemilihan umum yang ada di luar negeri seperti apa, Pak? Tadi di gambar kita saksikan ya, di layar kita saksikan bagaimana antusiasme pemilih di luar negeri, misalnya di Kuala Lumpur maupun di New York, itu benar sekali dan mudah-mudahan tingkat partisipasinya itu di atas tingkat partisipasi di tahun 2019. Di tahun 2019 itu hanya 42%. Mudah-mudahan kali ini meningkat cukup drastis ya. Cukup signifikan peningkatannya karena memang penghitungan suara di TPS CLN itu akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan selesai, dan untuk penghitungan suara pos ya itu akan dilakukan mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2024. Artinya saat ini memang surat suara belum dihitung, tapi melihat animo ataupun antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, kami optimis bahwa akan ada peningkatan partisipasi yang cukup signifikan. Kemarin pada hari pemungutan suara saya juga sempat di Kuala Lumpur dan di sana juga ada Perludem ya, ada juga Migrant Care yang memantau secara langsung serta Bawaslu juga ada di sana. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih banyak Pak Idham, Komisioner KPU RI telah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasannya pada siang hari ini. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Idham. Makasih Mbak, makasih Mas Usep, Ya, makasih lancar, semuanya. sukses Pak Baik, Idam. dan terima kasih juga buat rekan kami tadi Happy Muhardi yang telah melabarkan soal pemilu yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin saya mau lanjut lagi dengan Mas Usep nih. Kita masih banyak sekali nih pertanyaan soal klasifikasi dan kategorisasi pemilih yang mungkin masih banyak juga yang belum memahami begitu ya soal DPT, DPTB dan juga DPK. Tapi nanti kita bahas usai Baik, jeda berikut. iya. Program Rakyat Memilih masih akan kembali untuk Anda.